Halo teman-teman, di sini bersama Lombok Digital Buster. Kita akan belajar bareng ya terkait membuat website menggunakan plugin Elementor. Nah, Elementor ini sendiri merupakan salah satu dari big builder yang memiliki seperti editor drag and drop gitu ya, yang bisa kita gunakan di content management system kita jika menggunakan WordPress. Nah, WordPress ini sendiri kalau di sini tampilannya ini adalah salah satu Elementor untuk plugin ya, yang mana WordPress Elementor itu sendiri ada dua tipe, ada yang gratis dan juga ada yang berbayar atau pro gitu. Nah, untuk yang pro ini berbayar ya teman-teman, tentunya mulai dari $59 sampai dengan $279 per tahun. Nah, terus untuk paketan pertama yang Essential Plan itu dengan budget $59 per tahun ini kita hanya bisa menggunakan satu atau membuat satu website pro gitu ya. Nah, untuk yang paket kedua itu kita bisa membuat 3 website. Untuk paket yang ketiga ini kita bisa menggunakannya untuk membuat 25 website. Dan yang paket terakhir dengan budget $279 per tahun, kita bisa menggunakan Elementor plugin ini digunakan untuk 1000 website pro gitu ya, yang kita bisa gunakan untuk ngedit di WordPress nanti. Nah, kita untuk WordPress itu sendiri sangat banyak ya teman-teman kegunaannya, misalkan seperti kita cukup dengan menggunakan hanya drag and drop saja, terus di sana nanti akan mempermudah kita dengan seratusan lebih website design gitu ya. Terus ada juga seratusan lebih widget yang bisa kita gunakan untuk ngedit, dan ada juga theme buildernya atau temanya. Terus kita bisa juga gunakan untuk WooCommerce, misalkan untuk payment gateway dan sebagainya. Kita juga bisa membuat formulir, pop up, log, terus dan juga bisa menggunakan efek gitu ya, motion effect, dan juga yang lain seperti. Nah, di sini yang terbaru itu adalah AI free trial. Jadi ada versi AI-nya. Jadi kita hanya cukup menggunakan perintah AI, nanti akan dibuatkan oleh AI. Seperti itu. Dan tentunya jika kita menggunakan yang premium atau pro ini, nanti ada premium support dari Elementor itu sendiri. Nah, kita langsung saja praktik ya terkait apa saja sih yang ada di Elementor itu sendiri. Oke, di sini kita sudah masuk ke laman Elementornya teman-teman. Nah, pada laman ini untuk menginstal plugin Elementor itu sendiri, kita di sini pilih saja nanti menu plugin, tambahkan plugin baru, gitu ya. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita tulis aja Elementor. Oke, kita tunggu. Nah, di sini nanti muncul Elementor itu yang ini ya teman-teman. Nah, setelah itu setelah muncul silahkan teman-teman install. Nah, di sini karena saya sudah menginstalnya ya, jadi munculnya sudah aktif. Nah, setelah teman-teman install lalu aktifkan, nah nanti bisa langsung digunakan. Ini yang memang awalnya yang versi gratis teman-teman ya. Nah, setelah itu oke, kita langsung aja explore semua apa aja sih builder atau menu yang lain gitu ya yang ada di Elementor. Kita masuk ke menu laman, kita tambahkan menu baru. Nah, misalkan belajar bareng gitu ya, belajar bareng. Oke,
Nah, di sini teman-teman silakan nanti bisa disetting ya, misalkan template-nya menggunakan Elementor Canvas untuk apa namanya supaya kanvasnya itu kosong semua atau bersih. Nah, bisa menggunakan template standar atau Elementor atau sesuai dengan tema gitu ya. Nah, seperti itu nanti bisa teman-teman masukkan juga gambar fitur unggulannya atau tambah gambar unggulan, sorry. Nah, di sini untuk apa namanya langsung akses ke Elementor. Jika sudah menginstal plugin tadi, maka akan muncul sunting dengan Elementor. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, nah nanti munculnya seperti ini. Ini jika menggunakan apa namanya template bawaan ya atau standarnya tema gitu, bawaan tema. Nah, setelah itu supaya ini kosong semua, kita gunakan Elementor Canvas, sorry. Nah, di sini jika kita mau setting juga misalkan gambar utamanya bisa juga di sini. Nah, statusnya nanti bisa kita update juga di sini, mau privat atau terbit gitu ya. Seperti itu. Nah, dan judulnya di sini. Nah, oke. Nah, setelah itu oke kita coba aja langsung misalkan. Nah, biasanya kan kita kalau mau buat website gitu ya, di sebelah kiri ada logo, kanan itu ada menu atau terserah nanti teman-teman bisa sesuaikan kebutuhan gitu ya di sebelah sininya. Nah, di sini Elementor itu ada apa aja sih gitu ya. Nah, ini sangat banyak teman-teman yang versi dasar gitu ya. Yang versi dasar yang gratis ini ada bisa masukkan gambar, video dan sebagainya. Nah, karena di sini saya sudah menggunakan Elementor yang versi Pro, jadi di sini akan muncul semuanya apa saja sih yang apa namanya yang kita butuhkan untuk mengedit gitu ya. Nah, terus ada yang versi umum juga, ini bisa dinikmati oleh gratisan, ada yang di bagian sites atau situs, ada yang tunggal dan juga ada di bagian WordPress-nya. Nah, ini bisa teman-teman explore sendiri nantinya. Nah, terus cara gunanya gimana gitu ya. Terlebih dahulu mungkin saya perkenalkan di sini ada navigasi nanti terkait dengan apa namanya bagian-bagian apa saja yang sudah atau istilahnya bagian widget apa saja yang sudah kita gunakan nanti akan muncul semua di sini. Setelah itu di sini ada juga misalkan riwayat, terus ada juga nanti mode responsifnya gitu ya. Misalkan kita gunakan responsif versi apa namanya tablet atau versi HP itu juga ada. Kita bisa edit secara manual gitu ya. Nah, setelah itu kita langsung aja kita silang terlebih dahulu. Misalkan kita mau buat sebelah kiri logo nih, terus sebelah kanannya itu menu misalkan ya. Kita langsung aja di sini kita klik menu plus gitu ya. Sebelum kita langsung buat, kita bisa juga nanti di sini masukkan menggunakan misalkan teman-teman punya template gitu ya, tinggal tambahkan. Nah, di sini ada template yang sudah disediakan oleh Elementor itu sendiri misalkan. Oh ya, bentar. Oh ya, di sini misalkan nih teman-teman, ini template yang sudah saya punya, misalkan kita tinggal sisipkan aja atau masukkan gitu ya. Nah, setelah itu kita silang karena kita membuat sendiri, kita masuk aja ke menu plus. Nah, yang kita butuhkan yang mana nih? Misalkan nih menu itu kita butuh dua section gitu ya, kiri dan kanan gitu ya. Yang kirinya adalah logo, yang kanan adalah menu. Nah, untuk membuat itu kita bisa pilih yang ini, yang kedua atau yang ini gitu ya. Kita juga bisa gunakan yang ini misalkan dengan cara kita nanti apa namanya geser ini ke sini. Oke, biar kelihatan pertama saya ganti aja background untuk header istilahnya ya di menu ini itu menggunakan warna apa ya hitam gitu. Oke, kita bisa setting di sini hitam gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa kita geser. Nah, geser. Setelah itu di sini kita mau masukkan menu. Nah, untuk mohon maaf, kita masukkan logo gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan cari aja widgetnya namanya logo gitu ya. Nah, logo di sini. Nah, di sini itu
logo yang memang kita sudah atur atau sudah kita setting di menu pengaturan ya, menu utama gitu ya. Semisal teman-teman nggak mau menggunakan menu yang ini juga bisa, maaf, tidak menggunakan logo yang ini juga bisa. Nah, kita bisa hapus, misalkan di sini kita masukkan gambar aja gitu ya, misal. Nah, ini tinggal kita masukkan di sini menu yang mana ya? Oke, salah satu contohnya ini aja gitu ya. Oke, misalkan gini. Nah, seperti itu. Nah, ini terus di sebelah kanannya itu apa namanya? Menu gitu ya. Kita cari aja menu di sini. Nah, di sini ada WordPress menu, kita pilih, kita tarik langsung dan drop gitu ya. Nah, ini kan nanti ini nggak muncul karena memang belum ada menu di sini. Kita pilih aja di sini menu yang sudah kita buat di menu pengaturan gitu ya. Menu yang satu, gitu. Bentar kita tunggu. Nah, muncul. Nah, misalkan ini karena menunya di agak kiri gitu ya, kita maunya ke kanan gitu, kita bisa setting di sini teman-teman, di kanan gitu ya, atau sejajar bisa, atau di sebelah kiri gitu bisa, atau di tengah gitu. Nah, kita pilih yang tengah aja. Mohon maaf, ke kanan gitu ya. Nah, terus ini kan terlalu kebesaran nih, gimana sih biar ngecilin gitu. Itu caranya cukup diinikan saja teman-teman, di bagian gaya itu kita perkecil di sini gitu, sesuai kebutuhan ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kok di tengah ya, gimana kalau apa namanya, supaya sebelah kiri gitu. Nah, ini bisa mainkan di sini teman-teman, rata kiri gitu. Nah, ini kok nggak di tengah gitu ya, nggak sejajar sama logo gitu. Oke, di sini misalkan pertama kita setting dulu aja perataan vertikal di tengah. Nah, terus di sini juga kita setting perataannya di sini, vertikalnya di tengah. Lah, ini turun. Nah, supaya menunya kok kurang jelas gitu ya, warnanya abu gitu. Kita bisa ganti juga misalkan warna menunya di sini, di bagian gaya, di bagian warna gitu ya, terserah kita. Nah, setelah menu misalkan sudah selesai gitu ya, kita mau buat heading dan subheading gitu ya, dan juga gambar tombol dan sebagainya, itu cukup kita buat aja seperti ini. Misalkan kita pakai dua, di sini kita ganti aja lagi, misalkan pakai apa namanya, background warna hitam. Di sini bisa kita buat menggunakan slideshow, video, atau warna gradient gitu ya, dua warna, tiga warna gitu. Atau bisa menggunakan satu gambar aja gitu ya. Di sini saya akan gunakan pakai warna aja biar simpel. Nah, terkait apa namanya, misalkan kita bisa juga setting yang ini supaya full layar gitu ya. Kita settingnya di sini sesuai layar gitu. Nah, atau kita gunakan sesuai dengan kebutuhan. Misalkan seperti itu. Nah, sini kita bisa setting tingginya dan sebagainya. Nah, di sini misalkan kita masukkan heading gitu ya. Kita cari aja di sini heading atau tajuk ya bahasa Indonesianya. Kita drag and drop. Nah, setelah heading gitu ya, ada subheading biasanya kita geser aja lagi. Nah, setelah di sini misalkan kita butuhnya tombol gitu ya. Oke, kita geser lagi aja tombol ke sini. Nah, di kanan ini kita masukkan gambar misalkan. Gambar kita tinggal geser aja lagi. Nah, seperti itu. Nah, kita pilih gambar yang kita butuhkan, misalkan apa gitu ya, misalkan ini gitu. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman, silahkan mungkin jika ada yang mau ditanyakan gitu ya, ya bisa langsung dimasukkan ke kolom komentar gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lanjutkan nanti bawahnya mau buat apa, fitur dan sebagainya gitu ya. Itu terserah teman-teman gitu ya. Nah, cukup sekian mungkin apa namanya, belajar bareng kita untuk mengenal eh, plugin Elementor untuk mengedit website di WordPress. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.